Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan fakta. Kembali lagi dengan podcast Persepsi Fakta. Dan mungkin lama tidak berjumpa dialog kita bersama para narasumber yang luar biasa. Dan kali ini saya, Kang Ican, kembali berdialog dan ingin memperdalam informasi yang positif terutama untuk kawan fakta semua dengan tamu kita yang baru tapi wajah lama karena sudah sangat lama di perpolitikan Kota Cilegon, Ibu Dewan Pedatul Sitna. Terima kasih banyak Ibu. Ibu Dewan kita ini sudah 3 periode ternyata di parlemen, di perpolitikan Kota Cilegon, namanya cukup populer dan kerja-kerjanya sudah sangat nyata sehingga kawan fakta pasti bisa mengaksesnya di berbagai macam platform media. Sehat Ibu kabarnya ya? Allah sehat Kang. Iya. Jadi selama 3 periode di DPRD sudah banyak karya yang Ibu lakukan buat masyarakat, Ibu. Ya belum sepenuhnya sih, masih ada aja ya pasti tentunya yang belum berjalan secara optimal. Gitu. Sekarang Ibu Dewan kita ini duduk di Komisi 2 DPRD, Bu, Ya, komisi. dan juga di anggota Badan Kehormatan. Betul. Dan satu-satunya ketua fraksi kayaknya yang dari perempuan. Ada Oh, ada lagi juga ya? Nasdem perempuan. Oh ya. Sekarang ketua fraksi PKS, Bu ya, Iya betul. di periode ketiga kali ini. Iya. Gimana Ibu di perjalanannya yang sudah hampir 1 tahun ya? Sudah lebih 1 Iya tahun 1 tahun. di periode yang ketiga ini. Posisi Ibu sebagai anggota Badan Kehormatan, sebagai ketua fraksi tentu Iya. menjaga kondusivitas, menjaga kinerja anggota dewan agar sesuai etika dan sesuai dengan tupoksinya mungkin Iya. seperti itu ya. Betul, jadi mengkolaborasikan dengan seluruh kinerja kita ya dari tentunya Badan Kehormatan itu kan terkait kedisiplinan para anggota dewan juga gitu kan di internal kita di DPRD. Artinya tentunya perlu adanya kerjasama oleh seluruh anggota dewan gitu kan untuk bisa bagaimana citra DPRD kita di Society Kota Cilegon ini baik gitu kan. Artinya nggak bisa kerja sendiri dari Badan Kehormatan itu sendiri tidak gitu. Tapi memang perlu kerjasama dari semua pihak gitu untuk tetap menjaga lembaga kita. Ya. Gitu. Kalau secara teknis kerja-kerja Badan Kehormatan itu untuk menjamin katakanlah ya kinerja dewan ini lebih produktif atau Betul. lebih aktif gitu ya. Betul. Dan tentunya zero cash. Tidak ada kasus itu pelanggaran dari ini ya kode etik atau yang lainnya gitu kan di Badan Kehormatan kita sendiri itu. Tentunya selain tadi untuk agar disiplin anggota dewannya segala macam itu tentunya tadi itu Kang ini untuk kita peraturan dari kita untuk kita yang harus kita jalankan gitu kan agar ke depan DPRD ini anggota DPRD ini bisa mengadvokasi aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat tentunya. Begitu bukan sekedar disiplin untuk kantor ya, karena di dewan itu kan tidak ada jam kerjanya gitu kan. Karena kita itu kan hampir 24 jam ya. Tengah malam pun kita bisa menyerap aspirasi dari tamu-tamu gitu, ada warga masyarakat konstituen yang berkunjung ke rumah kita, itu juga salah satu kerja kita gitu. Kerja kita itu kan tidak lepas dari di kantor juga, tapi kan bisa di luar kantor ketika kita mau ke pasar, mau ke jalan, atau ini juga pasti ada saja gitu kan dari pihak pedagang, dari pihak Di luar kantor kayaknya. justru itu di luar kantor itu aspirasi-aspirasi itu luar biasa masuk ke kita. Sekarang kan sudah media digital ya. Apalagi dengan di media sosial itu banyak sekali inbox yang masuk. Entah itu dari WA, Facebook, TikTok, Instagram gitu kan. Aspirasi itu isi. Aspirasi Atau itu. caci maki. Enggak. Ya, semuanya kumpul. Semuanya kumpul. Semuanya kumpul dalam media sosial itu gitu kan. Nah, maka dari itu kita itu kan kerjanya tidak mesti untuk di dalam kantor. Justru kita harus terjun ke masyarakat juga. Silaturahmi ke masyarakat juga. Sebagai bukti nyata kita menyerap. Bukan sekedar menyerap aspirasi, tapi bagaimana caranya itu kita wujudkan, kita realisasikan gitu. Tapi kan kelihatannya nih Bu, tidak banyak dewan yang berani tampil kan. Karena kan dari jumlah yang ada, hanya beberapa yang sering tampil di media, sering menunjukkan kinerjanya di media sosial gitu kan. Posisi di Badan Kehormatan melihat yang nggak pernah tampil ini seperti apa? Apakah mereka tidak bekerja Iya, atau betul. Gini,
kita sebenarnya mereka ada yang tidak punya media sosial. Kenapa tidak tampil? Salah satunya ada yang tidak memiliki akun media sosial. Belum terbiasa gitu ya. Iya, belum terbiasa dan lebih banyak mereka ke dunia nyatanya tanpa mereka kerja-kerja nyata itu ditampilkan di media sosial. Ya itu hak prerogatif mereka masing-masing pribadi anggota dewan gitu. Kita tidak bisa masuk ke ranah atau mau intervensi ke ranah tersebut gitu kan. Karena itu haknya anggota dewan untuk mau mempublish dirinya atau tidak mempublish dirinya di media sosial atau ditampakkan ke publik itu seserah sah-sah saja gitu kan. Tapi kalau secara kinerja yang resmi misalkan rapat-rapat gitu ya, tingkat kehadiran anggota sendiri kalau BK melihat kondisi yang Ya, sekarang. alhamdulillah sudah 85% ya. Untuk tingkat kehadiran untuk di paripurna, kemudian hearing-hearing gitu. Itu alhamdulillah. Nggak mungkin 100% ya. Kalau 100% kan luar biasa itu. Jadi ya antara 80%, 85% lah ya. Keterwakilan fraksi mah tentu pasti Ada ada pasti. ya. Karena kalau tidak quorum nggak akan berjalan di sidang paripurna juga gitu kan. Jadi keterwakilan dari tiap fraksi alhamdulillah sudah memenuhi quorum untuk kita rapat paripurna. Itu menjadi alat ukur juga dalam kinerja. Oh iya, itu bisa dilihat gitu kan karena tingkat kedisiplinan kita sudah sejauh mana sih gitu kan. Tapi itu bukan menjadi tolok ukur kita itu bekerja atau tidak bekerjanya gitu kan. Karena sekali lagi kita bukan karyawan, kita bukan pegawai pemerintahan gitu kan. Yang artinya kita 20 jam juga bisa menerima masukan-masukan gitu, baik lewat media sosial atau yang tadi saya sampaikan gitu. Yang lebih terpenting malah aspirasi masyarakat bisa didengar dan didorong oleh anggota DPRD sebenarnya ya. Betul. Yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, bukan sekedar didorong, tapi bagaimana itu diwujudkan, direalisasikan, kan gitu. Nah, posisi mewujudkan dan merealisasikan ini kan kerja dua sisi nih Bu, di pemerintahan. Betul. Ada DPRD, ada Eksekutif, ya iya. kan? Jadi gini, posisi kita legislatif itu untuk ya dulur-dulur ya, untuk fakta Banten ya, kawan fakta Banten. Nah, di sini harus ada sebuah pemahaman. Ya memang banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui apa sih tugas pokok fungsi dewan, tupoksinya dewan gitu kan. Jadi gini, kita ada 3 tugas pokok fungsi dewan yaitu controlling, memberikan pengawasan tentang kinerja roda pemerintahnya Kota Cilegon, mengawasi kerjanya eksekutif gitu kan ya. Kedua, kita itu lakukan anggaran budgeting gitu ya. Bagaimana kita bersama tim TAPD yaitu eksekutif juga bersama-sama untuk membahas anggaran untuk APBD Kota Cilegon. Nah, terakhir membuat peraturan daerah kota gitu. Yang dimana kalau di DPR RI kan undang-undang, nah kalau di kota itu perda gitu kan, peraturan daerah. Nah, artinya di sini ketika kita untuk mengeksekusi atau merealisasikan atau mewujudkan aspirasi masyarakat, betul. Kita itu sebagai penyambung lidah masyarakat gitu kan ya. Menampung aspirasi masyarakat yang tadi saya kan bisa lewat reses, bisa juga lewat media sosial untuk masukan segala aspirasi masyarakat. Nah, tentunya hal yang aspirasi ini kita sampaikan kepada dinas yang terkait gitu. Katakanlah Paving Blok berarti dinas terkaitnya Perkim, berarti sesuai aspirasi yang disampaikan dengan masyarakat tuh kita sampaikan dengan dinas yang terkaitnya begitu. Nah, untuk eksekusinya berarti ada sesuai namanya lembaga eksekutif ini, dinas terkait, karena yang memegang anggaran, pengguna anggaran mereka, yang merasakan mereka. Kita bukan pemegang anggaran gitu tuh. Akan tapi kita hanya menyampaikan aspirasi, kita tampung dan kita kawal. Nah, kita ini mengawal itu mengawasi tadi itu, benar nggak sih aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat saya ini, warga Kota Cilegon ini sudah dilakukan belum nih sama eksekutif gitu kan? Nah, disinilah peran kita nih, fungsi controlling kita untuk mengawasi kinerjanya para eksekutif gitu. Nah, sudah dikawal terus sampai akhirnya terwujud. Nah, ini yang melaksanakan eksekusi mereka. Kita sampai ini finishingnya gitu kan, bener nggak nih udah terwujud realisasinya sesuai spesifikasi nggak nih gitu kan. Khawatir ada hal-hal yang berkurang gitu kan dari spek teknisnya, ketentuan. Nah itu dia. Dewan sendiri sering melakukan pengawasan secara teknis itu Bu? Ya kalau saya pribadi survei ya, before dan after. Oh, iya. Nah sebelumnya
kita di titik A, belum dilakukan perbaikan. Terus kita komunikasi, kita kawal sehingga itu direalisasikan. Kita lihat setelahnya di proses itu, oh ya. Dan kami juga karena tidak 24 jam mengawasi atau mengontrol ini kinerja pemerintahan, maka dari itu peran masyarakat, peran dari konstituen, peran dari warga Kota Cilegon ini sangat dibutuhkan oleh kita. Gitu. Untuk karena kalau untuk 24 jam kita mengawasi kegiatan tersebut nggak mungkin, Kang. Jadi perlu adanya peran masyarakat juga untuk yang bisa memantau agar bisa disampaikan ke kita. Berarti kalau DPRD atau anggota dewan yang memang terbuka secara komunikasi dengan konstituennya, masyarakat apalagi melalui media sosial sekarang, Iya. ini pasti dapat banyak informasi ya. Betul sekali, betul banget. Dan informasi yang sering masuk kepada DPRD ditindaklanjutinya seperti apa tuh Bu? Apakah langsung secara pribadi melakukan eksekusi pengawasan gitu ya, atau berkoordinasi dulu dengan fraksi Iya. dengan Enggak. kelengkapan DPRD gitu? Yang sudah saya lakukan gitu ya di Dapil Jombang Purwakarta ketika ada masukan atau aspirasi masyarakat seperti itu, katakan di bidang infrastruktur. Iya. Kita lihat dulu, saya Memastikan. benar nggak gitu kan apa yang disampaikan sesuai dengan data yang diberikan. Oh iya, kalau sudah sesuai data-datanya baru kami sampaikan ke pihak terkaitnya, dinas terkaitnya gitu. Tolong agar ini, tapi punten nih bagi sahabat Fakta Banten ya, Ya, siap. itu kita itu menerima aspirasi besok konferensi itu nggak mungkin. Jadi tidak seperti makan Capek sate langsung rasa pedesnya. Kita bertahap, ada SOP-nya juga, ada birokrasinya juga yang harus kita jalankan. Hal itu harus dilakukan perencanaannya dulu gitu kan. Setelah perencanaan baru kita dianggarkan dulu berapa sih biayanya, RAB-nya kan begitu. Jadi ada tahapan demi tahapan yang harus dilakukan. Tidak serta-merta kita survei besok langsung dieksekusi, nggak bisa kan. Karena kita di pemerintahan ini kan tahun anggaran itu katakan buat tahun 2026 nanti besok sudah diketok palu kemarin ya kan, Jumat Kemarin ini. 2025. Artinya penganggaran 2026 itu sudah kita anggarkan semua di tahun ini di 2025 dan eksekusi nanti di 2026 gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang menjadi masukan-masukan itu kita tampung dulu, baru nanti kita rumuskan untuk perencanaannya, untuk anggarannya gitu. Baru nanti di tahun berikutnya insya Allah kalau itu sudah memang masuk secara skala prioritas gitu kan, itu baru bisa dieksekusi. Dengan banyaknya masukan, informasi, aspirasi ini pasti memang harus dipilah ya Bu ya. Betul, harus dipilah-pilih karena ada yang prioritas, ada non prioritas ya gitu kan. Kita lihat dulu juga dan makanya itulah kita survei dulu, nanti kita koordinasi dengan pihak terkaitnya, dinas terkaitnya kan dilihat juga. Ini masih masuk skala prioritas apa tidak gitu kan. Tapi kan- Terkadang ya masyarakat melihatnya ini jalan rusak harus ini gitu Iya. kan. Karena Cuma kan asumsi kan begini, ya pemerintah kadang mengeksekusi ini lambat karena kerjanya rapat-rapat aja misalkan gitu. ya Nah itu persoalan isu seperti itu bagaimana tuh menjelaskannya kepada publik tuh Bu? ya rapat itu kan untuk mengkomunikasikan seluruhnya gitu kan. Mana yang harus terlebih dahulu, ada skala prioritas dan urgensi yang harus dilakukan gitu kan secara matang. Kalau kita langsung mendengar aspirasi ini dari si A, langsung dieksekusi ini, sedangkan yang si C itu lebih skala prioritas banget. Nah ini juga kan menjadi nanti sebuah polemik gitu kan yang terjadi di masyarakat. Tentunya rapat-rapat itu benar adanya, tapi jangan kebanyakan rapat juga ya. Kapan nggak eksekusinya gitu kan, kalau banyak rapat. Cukup hal-hal poin-poin itu yang menjadi pembahasan yang terpenting yang itu harus dikoordinasikan. Kalau sudah ada hasil output gitunya, outcome segala macam ya sudah lakukan gitu tuh. DPRD sendiri kan Ibu tentu nggak sendirian di dewan kan. Betul. Fraksi juga tidak hanya satu di DPRD. Ya. Nah bagaimana tuh Bu mengkomunikasikan berbagai macam kepentingan yang masuk lewat aspirasi kepada Ibu dengan perbedaan-perbedaan kepentingan anggota dewan yang lain nih dalam mengkomunikasikannya. Ya, kita saat ini 7 fraksi ya. Ada tambahan fraksi gabungan. Fraksi gabungan, Ya. Ada fraksi tersendiri, ada fraksi gabungan. Tentunya komunikasikannya kita tuh ada sebuah grup ketua-ketua fraksi. Nah, ketika ada suatu kepentingan, oh ini harus dulu, ini kita dulu. Nah, disitulah kita melakukan pembahasan.
baik lebihnya secara offline ya untuk membahas itu. Khawatir kalau lewat link grup saya persepsinya berbeda gitu kan. Kita kopdar lah gitu kan. Ya artinya di sini kita alhamdulillah ya selama sejauh ini hubungan kami di antara 7 fraksi tersebut aman terkendali lah gitu kan. Gini. Bisa berkomunikasi Bisa aman alhamdulillah. Gitu. Di DPRD sendiri dalam hal pengambilan keputusan tentu kan mekanismenya sudah diatur, Bu, ya. Sudah dengan musyawarah. Dengan musyawarah. Kan ada badan musyawarah yang ininya ya untuk kegiatan-kegiatan DPRD segala macam kan harus tertuang semua. Dengan perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan itu. Betul. Lebih sering dilakukan pengambilan keputusannya dengan voting atau bermusyawarah mufakat ini Musyawarah. DPRD Cilegon? Voting itu jarang. Jarang ya? Jarang. Gitu. Kita selama setahun ini lebih banyak musyawarah untuk mendapatkan mufakat gitu. Nah, ini secara etika tentu sangat luar biasa nih, secara Iyalah. kebijaksanaan anggota DPRD Cilegon kita ternyata kawan fakta mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya, mampu mengambil keputusan dengan mufakat gitu. Iya betul. Jadi sangat jarang sekali. Iya itu yang kita kedepankan ya. Jadi mengurangi ego masing-masing kita juga gitu kan. Alhamdulillah semuanya ya satu komando gitu ya untuk musyawarah gitu alhamdulillah gitu. Tapi dalam hal melihat pengawasan ataupun kontrol terhadap eksekutif sendiri, Bu, sering bagaimana Dewan melihat kerja-kerja eksekutif sejauh ini? Iya, untuk melakukan fungsi controlling ya terhadap lembaga mitra kita gitu ya. Itu kan sudah ada di komisi masing-masing. Kita itu ada 4 komisi, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 komisi ini tentunya sudah melakukan sebuah pengawasan kepada mitra kerjanya masing-masing juga gitu. Dengan apa? Tadi itu dengan melakukan hearing, dengan pembahasan RKA gitu kan, rencana kerja anggaran seperti apa gitu. Itu sudah kita lakukan gitu. Kalau misalkan tadi ada agenda pengawasan, ada agenda hearing yang diagendakan oleh DPRD. Ada beberapa anggota dewan yang tidak ikut serta gitu. Itu Badan Kehormatan melihat kondisi seperti itu, apa tuh langkah-langkahnya, Bu? Ya, fleksibel aja ya, karena kita kan kolektif kolegial ya di DPRD itu sendiri. Tadi itu tidak terikat oleh waktu. Dan kami juga anggota dewan itu kan luar biasa kesibukannya, jadi kita memahami lah. Karena tugasnya dewan juga selain di kantor, tapi juga dia bagaimana caranya juga dia harus menyapa ke masyarakat gitu kan. Mungkin kita positif thinkingnya ya ketika izin tentunya kan banyak sekali, entah itu ada urusan keluarga atau urusan masyarakat, karena banyak undangan-undangan Kang. Tapi ada mekanisme Gitu. yang membolehkan mereka Boleh. mewakilkan gitu ya. Bisa. Intinya tadi itu ya, kita kan ada tata tertib. Ada tata tertib di DPRD. Kita sesuai dengan aturan tersebut semua sih alhamdulillah untuk saat ini ya. Gitu. Aman lah. Kalau ngelihat ekspresi Bu Dewan kita ini kayaknya memang situasi di periode ketiga ini atau di periode 2024-2009 cukup kondusif nih di DPRD kita yang ya alhamdulillah sih untuk ini saat ini ya kita ingin juga kondusif aman ya gitu kan, tidak ada terjadi sesuatu yang tidak mengenakan lah gitu kan. Kalau yang sekarang di periode sekarang sudah ada beberapa laporan dari masyarakat kepada Badan Kehormatan, Bu? Nggak ada sih ya. Alhamdulillah nggak ada gimana ya. Ya kita ini zero case lah, tidak ada kasus apapun ya gitu kan. Doakan ya agar kami juga tidak terlibat dalam kasus entah itu korupsi atau apapun lah gitu kan, jangan sampai lah ya. Kalau yang di periode sebelum-sebelumnya ini pengalaman lah, Bu, karena kan sudah 3 periode nih Bu Dewan nih. 2019 berarti ya. 2014 ya kemarin. Betul. Kondisinya katakanlah kerja-kerja dewannya dalam menjaga komitmen, menjaga etik, menjaga mekanisme aturan main di dewan lebih gimana nih? Berbeda tentunya. Berbeda. Dari tiap periode ke periode berbeda Kang. Karena orangnya beda. Waktu 2014, 2019 itu sedikit, kita hanya 30, 35 orang gitu kan. Dan didominasi oleh usia yang ini ya, senior ya, saya bilang gitu kan, di atas 40, di atas 50 gitu kan. Dan belum ada terlalu banyak era digital ya.
Ya, Media sosial belum ada. Maksudnya belum ada secara banyak komunikasinya komunikasinya hanya ke Facebook. Dulu tuh hanya Facebook gitu kan. Facebook dan Instagram. Hanya 2 akun media sosial itu saja kan gitu. Tentunya hal ini juga informasi-informasi yang didapat oleh kaum milenial, Gen Z gitu kan, atau ini juga belum masuk ke ranah mereka gitu. netizennya belum galak-galak. Belum, heeh. Belum kritis ya gitu kan, heeh. Tapi pas di 2019, 2024, nah ini masa ini ya, sudah beralih. Dulu kan belum ada Android ya, masih BlackBerry saya 2013, 14 2014 ya. itu ya. BlackBerry itu masih ada gitu kan. Artinya kan masih belum terlalu Android. Media sosial juga belum terlalu booming. Nah, di 2019, 2024 ini sudah nih. Sudah mulai bergeser. Sudah mulai Pola bergeser komunikasinya. tuh, heeh. WhatsApp udah mulai Lebih mendominasi sekarang WhatsApp kan, mendominasi. Kemudian juga sudah ada TikTok ya, sudah muncul kan ya. Terakhir kita karena pas pasca corona ya. Ya. Pas corona itu. corona udah mulai 2020. Nah, itu digital luar sekarang biasa. luar biasa itu. Perang dunia media sosial tuh udah ditampakkan gitu kan. Nah, ini lebih banyak netizen yang itu ya, ada yang positif dalam artian netizen juga ada yang melihat data, oh iya bener nggak ini gitu kan. Masih ada yang bijak lah gitu kan. Itu makin mendorong kinerja lebih baik sepertinya. Betul, makanya dari itu saya bilang masyarakat ini penting untuk mengawasi kami, kinerja kami gitu kan, gitu. Jadi saya juga baru kan sekarang punten ya, media cetak itu kan sudah bergeser sangat jauh gitu kan. Dan itu waktu yang disampaikan juga masuk ke kita juga lambat. Terlambat. Nah, dengan adanya media sosial, media online itu luar biasa. Oh, kita langsung cepet kejadian sebelum 1 jam aja. Wah, udah ada misalkan kecelakaan di ini. Wah, udah tuh di grup-grup masuk ini gitu kan. Jadi ini kontrol yang sangat luar biasa gitu. Saya berterima kasih justru kepada masyarakat gitu kan, yang sudah menjadi ibaratnya menyoroti, ada memantau kita, mengawasi kinerja kita gitu kan. Tanpa mereka kita juga bukan apa-apa gitu kan. Dukungan juga dari mereka, pujatan juga dari mereka. Ya kita terima lah gitu kan. Gitu. Anggota dewan yang lain kira-kira sama juga seperti ini, Bu. Setiap menerima Ya, terbukaan ya informasi. harus menerima ya. Karena sekarang konteksnya kan sudah terbuka. Sudah era digital tuh era terbuka semua gitu kan. Apapun yang dilakukan itu kan menjadi sorotan buat masyarakat gitu kan. Maka dari itu disinilah kita harus menjaga sebuah kehati-hatian lah ya tentunya. Karena banyak sekali pion-pion kita juga kan yang ini yang Mengawasi. kita ambil positifnya saja sih ya. Ya kalau bagi saya ya alhamdulillah, biar kita sesuai dengan frame yang sudah sesuai koridornya lah gitu kan. Baik Ibu Dewan, kayak terakhir nih Bu, Iya siap. tentang 2026 yang akan kita tatap nih, dan kemarin baru diputuskan kan lewat paripurna anggaran APBD-nya ya. Bagaimana Dewan memastikan di 2026 harapan masyarakat, aspirasi masyarakat ya setidaknya terpenuhi lah secara maksimal. Yang sudah diperjuangkan kemarin seperti apa? Ya kalau untuk maksimal mohon maaf belum bisa kita lakukan ya, karena kondisi saat ini itu kita mengalami 3 gempuran yang saya bilang ya. Pertama kita untuk menghadapi 2026 itu kita melakukan defisit sebesar 35 miliar. Keuangan kita agak Kas daerah kita agak goyah. kurang baik-baik saja gitu ya. Kemudian setelah defisit ini kita mendapatkan instruksi dari Presiden ya, impres dari Pak Prabowo untuk mengefisiensikan seluruh anggaran yang ada di tiap-tiap OPD, termasuk DPRD. DPRD pun terkena efisiensi. Terkena juga imbas. Terkena imbasnya gitu kan. Artinya di sini ketika terkena imbas dari dampak impres defisit, kita juga mencoret-coret kegiatan yang tidak terlalu penting, yang tidak terlalu bersentuhan dengan masyarakat. Nah, ketiga, kita kemarin dengan Menteri Keuangan yang baru ya Pak Purbaya yang kebijakannya wow luar biasa gitu kan. Memotong dana transfer 236 miliar. Luar biasa buat di kota Cilegon gitu kan. Artinya
kita ini udah defisit, kena efisiensi dari Bapak kena juga gitu kan ratusan miliar. Artinya untuk belanja modal ini agak sedikit Kang. Yang dinikmati oleh masyarakat itu sedikit berkurang. Akan berkurang gitu. Berkurang banyak. Tahun 2025 itu 265 miliar. Tahun 2026 itu 170 miliar. Artinya hanya 8% dari APBD kita saat ini gitu. Nah, tentunya ada hal-hal yang dipangkas juga untuk kegiatan yang dinikmati oleh masyarakat. Makanya dari itu kami meminta kepada Pemkot agar jangan sampai mengurangi layanan dasar kepada masyarakat. Yang terpenting lah ya. Yang terpenting layanan dasar ya kayak bidang kesehatan, pendidikan gitu kan. Itu kan sangat penting itu. Ini jangan sampai kena imbasnya juga gitu. Agar uang fiskal kita di Kota Cilegon juga aman gitu kan. Ya. Dan Gitu. optimis tapi tetap Bu. Ya, dengan keterbatasan dan kendala yang ada, dibilang optimis, ya optimis, tapi tadi itu tidak semuanya kita bisa mengakomodir aspirasi-aspirasi masyarakat. Ada hal-hal yang tadi saya sampaikan, anggaran banyak yang dipangkas, tentunya kita juga harus mengencangkan ikat pinggang nih gitu kan, agar bagaimana caranya pemenuhan layanan dasar itu terpenuhi buat masyarakat. Gitu Baik, kan. baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Kawan Fakta, jadi di endingnya kita akan mendapat kesimpulan kerja Dewan ini ternyata tidak mudah. Betul. Ditambah lagi dengan kondisi defisit dan anggaran yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewan, kerja pengawasnya juga sepertinya harus lebih ekstra lagi kayaknya nih Bu. Betul sekali. Sehingga memastikan prioritas masyarakat ini benar-benar Hmm. terwujud ya. Sepakat. Tak? Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ibu Koidatul Sita, Ya. anggota DPRD Kota Cilegon, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sehat-sehat selalu Bu. Amin. Mudah-mudahan Ibu bisa memastikan anggota Dewan yang lain juga untuk bisa berkinerja baik. Amin. Sehingga tadi itu suara-suara miring dari masyarakat dengan era keterbukaan ini bisa berkurang. Iya. Baik kawan Fakta, itu tadi dialog kita, bincang-bincang kita dengan Ibu Dewan. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.